Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Novitasari, Kusuma Dwiwardani, dan Benedictus Kelvin. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi perolehan dan pelepasan aset tetap. Perolehan dan pelepasan aset tetap. Apa sih aset tetap itu? Aset tetap itu didefinisikan sebagai aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan produksi atau penyediaan barang dan jasa, dan dapat disewakan kepada orang lain untuk tujuan yang lainnya. Adapun karakteristik utama aset tetap, yaitu dipergunakan dalam operasi dan tidak dijual kembali. Yang kedua, bersifat jangka panjang. Dan yang ketiga, memiliki substansi fisik. Perolehan aset tetap. Sebagian besar perusahaan menggunakan biaya historis. Biaya historis itu menghendaki digunakannya harga perolehan dalam mencatat aset, hutang, modal, dan biaya. Atau bisa juga sebagai dasar untuk menilai aset tetap. Secara umum, perusahaan melaporkan biaya-biaya sebagai aset tetap, yaitu yang pertama, biaya perolehan tanah, seperti tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya gedung perusahaan. Yang kedua, biaya perolehan bangunan, seperti gedung yang digunakan untuk kantor, toko, pabrik, dan gudang. Yang ketiga, biaya perolehan peralatan, seperti peralatan kantor, peralatan pabrik, peralatan mebel, dan mesin pabrik. Ada juga biaya perolehan kendaraan, seperti mobil dan motor. Baik, selanjutnya kita masuk ke penilaian aset tetap. Dalam penilaian aset tetap ini terdiri dari diskon tunai, kontrak pembayaran tangguhan, pembelian lumsum, penerbitan saham, pertukaran aktiva non-moneter, dan juga hibah pemerintah. Yang pertama ada diskon tunai. Jadi salah satu pendekatan menganggap diskon itu baik diambil atau tidak sebagai biaya pengurangan biaya perolehan aset. Argumen untuk pendekatan ini adalah bahwa biaya deal itu setara dengan kas dari aset. Selain itu, beberapa pihak berpendapat bahwa termin diskon tunai sangat menarik sehingga kegagalan memanfaatkan diskon tersebut mengindikasikan kesalahan atau inefisiensi manajemen. Yang kedua ada kontrak pembayaran tangguhan. Perusahaan sering membeli aset tetap dengan kontrak kredit jangka panjang dengan menggunakan wesel, hipotek, obligasi, atau kewajiban peralatan. Nah, untuk mencerminkan biaya perolehan dengan tepat, perusahaan itu mencatat aset yang dibeli dengan kontrak kredit jangka panjang pada nilai sekarang dari kompensasi yang dipertukarkan antara kedua belah pihak pada tanggal transaksi. Kemudian yang ketiga adalah pembelian lumsum. Masalah khusus dalam penilaian aset tetap adalah ketika perusahaan itu membeli sekelompok aset pada satu harga lumsum. Nah, ketika situasi ini terjadi, perusahaan mengalokasikan total biaya antara berbagai aset atas dasar nilai wajar relatif. Yang keempat, ada penerbitan saham. Ketika perusahaan mendapatkan peralatan dengan cara menerbitkan saham, seperti saham biasa, nilai par atau yang ditetapkan dari saham tersebut tidak bisa secara tepat mengukur biaya perolehan dari peralatan itu. Jadi jika penjualan saham itu aktif, harga pasar dari saham-saham yang diterbitkan adalah biaya wajar dari peralatan yang diakui. Jadi
Jika perusahaan tidak bisa menentukan nilai wajar dari saham yang dipertukarkan, perusahaan harus mengestimasi nilai wajar dari peralatan tersebut, kemudian menggunakan nilai peralatan itu sebagai dasar pencatatan aset dan penerbitan saham tersebut. Selanjutnya ada pertukaran aktiva non-moneter. Jadi pada umumnya perusahaan itu mencatat pertukaran aktiva berdasarkan nilai wajar aktiva yang diterima atau diberikan, sehingga perusahaan sebaiknya mengakui laba atau rugi secara langsung dari pertukaran aktiva tersebut. Alasannya yaitu karena setiap transaksi memberikan substansi komersial, dan karena itulah laba dan rugi harus diakui. Kemudian yang keenam ada hibah pemerintah atau government grant. Hibah pemerintah sendiri adalah bantuan yang diterima dari pemerintah berupa penyerahan sumber daya untuk perusahaan sebagai imbalan untuk pemenuhan masa lalu atau masa depan dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasi perusahaan. Dengan kata lain, hibah pemerintah juga sering disebut sebagai beberapa jenis aset seperti uang tunai, surat berharga, dan peralatan atau penggunaan fasilitas yang disediakan sebagai subsidi untuk perusahaan dari pemerintah. Selanjutnya ada penentuan harga perolehan aset tetap. Prinsip akuntansinya yaitu aktiva tetap harus dicatat sesuai dengan harga perolehannya. Harga perolehan sendiri adalah harga beli ditambah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperolehnya dan menyiapkan aktiva tetap tersebut sampai siap digunakan. Nah, selanjutnya ada contoh penerapannya. Jadi dalam contoh tersebut disebutkan bahwa sebuah komputer dibeli dengan harga 6.500.000 dengan potongan tunai 5%. Biaya yang dikeluarkan untuk install komputer dan pemasangan hingga siap digunakan sebesar 200.000. Maka harga perolehan komputer tersebut dapat dihitung sebagai berikut. Jadi perhitungannya, harga beli sebesar 6.500.000 dikurangi dengan potongan tunai 5% sebesar 325.000, maka hasilnya menjadi 6.175.000, kemudian ditambahkan dengan biaya install dan pasang komputer sebesar 200.000, sehingga dapat diperoleh harga perolehan 6.375.000. Nah, untuk jurnalnya yaitu peralatan komputer sebesar 6.375.000 di debit dan kas 6.375.000 di kredit. Kemudian ada berbagai cara agar bisa memperoleh aset tetap, yaitu yang pertama dengan cara pembelian tunai, yang kedua dengan pembelian secara kredit, yang ketiga bisa juga pembelian dengan menggunakan wesel berbunga, atau dapat juga membangun sendiri dan bisa juga melalui sumbangan. Jika aset tetap sudah tidak bermanfaat lagi atau sudah tidak berguna lagi, maka dapat dilepas dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembuangan aset atau discarding of planned asset. Yang kedua ada penjualan aset tetap atau selling of planned asset. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah dengan cara pertukaran aset tetap atau exchange of planned asset. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang-kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.